Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti pesan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani pesan doa hari Selasa 28 September 2021 dengan tema Selalu Mempunyai Garam. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan dan menjadi berkat satu sama yang lain. Kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait 1 dan bait ketiga, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bisa hidup dengan segala hal yang ada dalam diri kami. Ini semua adalah anugerah dan karunia Tuhan. Kami mau selalu mensyukurinya. Juga saat ini kami boleh bersama mengikuti persekutuan doa ini, itu juga berkat Tuhan. Kiranya kami boleh menghayati persekutuan doa ini sebagai satu sarana bagaimana kami terus dekat kepada Tuhan, juga dengan sesama kami. Kami hendak bersama merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Tuhan siapkan dan layakkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi ayat mas renungan kita dari Markus pasal 9 ayat 50b. Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, saudara tentunya mempunyai dapur di rumah saudara masing-masing, dan dalam dapur saudara tentunya ada berbagai macam aneka bumbu dapur, dan salah satunya pastilah garam. Saya kira hampir semua rumah di dapurnya menyediakan garam. Mengapa selalu ada garam di dapur atau di rumah kita? Karena garam adalah salah satu kebutuhan pokok kita.
Kalau kita masak, pasti ditambahi garam. Dengan garam, masakan menjadi lebih enak dan untuk mencukupi kebutuhan gizi kita, yaitu natrium. Bahkan di meja makan seringkali ada juga garam. Untuk apa? Siapa tahu masakannya terasa kurang asin, tinggal ditambahin garam. Itulah saudara sekalian fungsi garam, yaitu antara lain membuat masakan menjadi enak dan tubuh sehat. Tapi sebenarnya ada fungsi lain dari garam yang sejak dahulu kala sudah dipakai oleh nenek moyang kita, yaitu fungsi untuk mengawetkan makanan, supaya makanan tidak cepat busuk atau anti pembusukan. Dari pengalaman sehari-hari mengenai garam dan fungsinya itu, maka dalam Alkitab Tuhan Yesus juga memakai kiasan garam. Yang terkenal tentunya Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hakikat kehidupan kita adalah seperti garam yang menggarami dunia, yang membuat kehidupan jadi lebih enak dan anti pembusukan atau hal-hal yang jahat. Lalu nas kita Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa artinya? Supaya kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai garam, maka garam harus selalu ada dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kehabisan garam. Kalau kehabisan garam berarti tawar rasanya atau hambar. Kalau tawar atau hambar, tidak lagi disebut sebagai garam. Jadi kalau kehidupan kita tawar hambar, tidak memberikan makan apapun dalam kehidupan di dunia ini, tidak layak lagi disebut sebagai garam. Oleh karena itu, supaya kita menjadi seperti garam, kita paling tidak harus mewujudkan dua hal utama. Yang pertama, bagaimana kehidupan kita berguna atau bermakna bagi orang lain, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih enak, baik di tengah keluarga, tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan dan lingkungan manapun. Apa kuncinya agar hidup kita berguna, bermakna bagi yang lain, dan kehidupan bersama menjadi lebih enak? Kuncinya adalah rendah hati. Artinya tidak memandang diri sendiri yang lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, lebih suci, dan yang lain-lain. Dengan rendah hati itulah kita bisa menghargai dan menghormati orang lain siapapun mereka. Maka hidup terasa enak, semua saling menerima. Yang kedua, seperti juga fungsi garam, yaitu melawan pembusukan. Maka kehidupan kita ini juga mestinya melawan pembusukan, yaitu segala hal yang merusak kehidupan. Hal yang merusak kehidupan itulah yang mesti harus kita lawan. Apa itu? Misalnya kebohongan, kemunafikan, kesombongan, korupsi, dan dosa-dosa yang lain. Itulah hal-hal yang merusak kehidupan ini, sehingga kehidupan menjadi busuk dan tidak berguna. Saudara sekalian, marilah kita menjadi seperti garam yang membuat masakan menjadi enak dan melawan pembusukan. Selamat menjadi garam dunia. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memanggil dan memperkenankan kami untuk menjadi garam dunia. Bagaimana kehidupan kami bermakna bagi kehidupan bersama di dunia ini, dan bagaimana kehidupan kami juga bisa melawan hal-hal yang membusukkan kehidupan ini. Tuhan, tolong berikan kami hikmat dan kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, hidup menjadi berkat bagi yang lain. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam masa pemulihan. Kami berdoa yaitu antara lain bagi Ibu Edia Sulendro, bagi Om Mulyana,
Tante Tina Permana, Ibu Kuat Ing, Ibu Tres Karyadi, Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Tante Gita, Ibu Linda Lois, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yoketong dan istri Lim Amoy, dan saudara-saudara kami yang lain yang sekarang mungkin dalam pergumulan mengenai kesehatannya. Dan terus tolong kuatkan mereka semuanya. Juga bagi keluarga, kiranya juga merawat dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan cinta kasih. Ya Tuhan, kiranya baik yang sakit dalam pemulihan maupun yang ikut merawat dalam satu keluarga, Tuhan berkati mereka semuanya, terus berikan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan pekerjaan dalam situasi pandemi ini. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka untuk terus berjuang di dalam menjalankan pekerjaannya yang mungkin juga masih sulit. Tapi kami percaya Tuhan tidak menyia-nyiakan apa yang kami lakukan, yang kami perjuangkan. Dengan berkat Tuhan kiranya semuanya itu bisa memberikan hasil dan hal yang baik. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi beberapa saudara kami dalam minggu ini yang akan menikah, yaitu tanggal 2 Oktober, saudara Jeremy Juanito Lumban Tobing dan saudari Greta Gisela. Juga tanggal 3 Oktober yang akan menikah, saudara Fedi Chandra dan saudari Steviani. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan mereka semua dan keluarga besar mereka, sehingga pernikahan berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya boleh diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perjamuan kudus minggu depan, tanggal 3 Oktober. Bila Tuhan juga menyiapkan seluruh anggota jemaat, sehingga dengan penuh syukur dan sukacita, kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, walaupun masih secara online di rumah masing-masing. Tapi kiranya kami tidak kehilangan makna untuk selalu mensyukuri segala kasih dan pengorbanan Kristus. Juga di awal bulan Oktober adalah awal bulan keluarga. Biar Tuhan juga memberkati selama bulan keluarga, bulan Oktober, semua perenungan mengenai keluarga. Kira menolong kami semuanya untuk bagaimana mengintrospeksi diri. Bagaimana keluarga kami boleh selalu menjadi keluarga yang harmonis, yang diberkati Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan kami dibantu TNI Polri dan semua elemen masyarakat dalam mengatasi pandemi virus corona, termasuk vaksinasi massal yang terus digalakkan. Bila Tuhan memakai itu semuanya dengan ketaatan protokol kesehatan, maka pandemi ini boleh diatasi dan semua boleh mengalami hidup dengan lebih baik lagi. Juga sekolah-sekolah yang mulai tatap muka sebagian, biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada para orang tua, siswa juga para guru, sehingga mereka semua boleh bersekolah dengan riang gembira, tetapi juga tetap terjaga kesehatannya. Saudara, ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini, boleh menaikkan doa syafaat yang Tuhan berkenan bagi doa-doa kami ini. Kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita akhiri dengan menyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, cukup sekian persekutuan doa hari ini.
Dalam kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.